Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ukuran asosiasi untuk data ordinal. Asosiasi skala ordinal merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menguji apakah ada hubungan antara dua variabel kategorik yang memiliki tingkatan. Jadi skala pengukuran itu kan ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Nah, untuk kualitatif itu ada skala pengukuran nominal dan skala pengukuran ordinal. Nah, kalau skala pengukuran nominal itu adalah variabel kategorik yang tidak memiliki urutan seperti jenis kelamin, gitu ya, golongan darah, agama dan lain sebagainya. Nah, sementara untuk skala pengukuran ordinal itu adalah variabel kategorik yang memiliki tingkatan seperti pendidikan, itu kan tingkatannya dari mulai SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, lalu ada jabatan, kemudian ada pendapatan dari tinggi sampai rendah dan seterusnya. Nah, misalkan di sini kita ingin menguji apakah ada hubungan antara pendidikan dengan jabatan, gitu ya. Nah, analoginya bisa dikatakan semakin tinggi pendidikan semakin tinggi jabatan misalkan. Lalu misalkan apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, gitu ya. Mungkin saja semakin tinggi tingkat pendidikan maka akan membuat atau menjadikan pendapatannya juga semakin tinggi atau sebaliknya, gitu ya. Dan lain sebagainya ya selain dari itu. Nah, untuk data yang berskala ordinal ada beberapa metode asosiasi yang bisa digunakan ya. Nah, di sini kelompok besarnya ada skala pengukuran yang simetrik dan ada pengukuran yang asimetrik. Nah, yang pertama pengukuran skala simetrik, di mana hubungan antar kedua variabel itu tidak menjelaskan sebab dan akibat. Artinya status dari kedua variabel itu sama, gitu ya, tidak ada independen, tidak ada dependennya, gitu ya. Jadi hubungannya berbanding dua arah hubungannya, gitu ya, bisa X ke Y atau Y ke X. Nah, untuk pengukuran simetrik yang pertama ada yang disebut dengan metode Kendall-Taub. Nah, metode Kendall-Taub ini digunakan jika jumlah kategori baris sama dengan jumlah kategori kolom atau jumlah kategori dari kedua variabel itu sama, misalkan 3x3, 4x4, 5x5 dan seterusnya. Intinya ketika jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, nah itu bisa kita gunakan metode Kendall-Taub. Nah, untuk metode Kendall-Taub sendiri rumusnya adalah tau B sama dengan NS dikurangi NR dibagi akar dari NS ditambah NR ditambah TY dikali NS ditambah NR ditambah TX. Nah, di mana NS adalah jumlah pasangan selaras. Jumlah pasangan selaras itu mungkin bisa dikatakan dari kiri atas ke kanan bawah. Mungkin nanti akan lebih mudah ketika kita jelaskan melalui tabel ya. Nah, NR sendiri adalah jumlah pasangan tidak selaras. Lalu TY itu adalah pasangan-pasangan dengan nilai X yang berbeda tetapi Y-nya sama. Kemudian TX itu adalah pasangan-pasangan dengan nilai Y yang berbeda tetapi X-nya sama. Nanti kita ilustrasikan dengan menggunakan tabulasi ya, supaya lebih mudah pemahaman apa itu NS, apa itu NR, dan apa itu TX. Nah, itu yang pertama metode Kendall-Taub. Nah, kemudian untuk pengukuran simetrik yang kedua itu ada yang disebut dengan metode Kendall-Taub C. Kalau tadi kan Kendall-Taub B ya. Nah, Kendall-Taub C itu digunakan jika jumlah baris tidak sama dengan jumlah kolom atau kedua variabel memiliki jumlah kategori yang berbeda. Misalkan variabel X-nya 3 kategori, variabel Y-nya 4 kategori, atau sebaliknya 3x4, 4x3 gitu ya, 3x5, 5x3, 4x3. Intinya jumlah kategori baris dan jumlah kategori kolomnya berbeda, maka kita gunakan metode Kendall-Taub C. Nah, rumus dari metode Kendall-Taub C sendiri itu adalah tau C sama dengan 2 dikali R dikali NS dikurangi NR dibagi N kuadrat dikali R min 1. Nah, NS dan NR itu sama seperti keterangan sebelumnya. Nah, di sini yang belum ada adalah R dan N.
N adalah jumlah keseluruhan pengamatan gitu ya. Jadi jumlah datanya ada berapa. Lalu R itu adalah banyaknya baris dan kolom terkecil. Misalkan barisnya 3, kolomnya 4. Nah, maka R-nya adalah 3 gitu ya. Jadi intinya antara baris dan kolom nilai yang terkecil itu kita jadikan sebagai nilai R. Lalu metode pengukuran simetrik yang ketiga itu adalah metode gamma. Nah, ini yang paling umum digunakan karena dia lebih fleksibel sebetulnya ya. Jadi metode gamma adalah ukuran asosiasi yang digunakan untuk mengukur asosiasi simetrik yang skala minimalnya adalah ordinal. Nah, rumus dari metode gamma sendiri itu adalah gamma sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS ditambah NR. Nah, NS dan NR itu kan sama seperti yang tadi ya. NS adalah jumlah pasangan selaras dan NR adalah jumlah pasangan tidak selaras. Nah, itu adalah metode pengukuran asosiasi untuk yang pengukuran simetrik. Nah, yang kedua pengukuran asimetrik, di mana hubungan antar kedua variabel itu menjelaskan sebab dan akibat. Artinya ada variabel yang berstatus independen, ada variabel yang berstatus dependen, ada variabel yang mempengaruhi, ada variabel yang dipengaruhi. Nah, kalau hubungan antar kedua variabel itu menunjukkan arah hubungan yang menunjukkan sebab akibat, maka kita menggunakan pengukuran asimetrik. Nah, untuk pengukuran asimetrik sendiri kita bisa gunakan metode Sommer. Rumusnya adalah, nah, ini ada dua rumus ya. Jika Y kita asumsikan independen dan X kita asumsikan dependen, nah maka rumusnya dx per Y sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS ditambah NR ditambah TY. Nah, sementara jika X-nya itu kita asumsikan independen dan Y-nya adalah dependen, maka persamaannya dy per X sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS ditambah NR ditambah TY gitu ya. Jadi kalau X-nya itu dependen, maka di sini ditambahkan dengan TX. Kalau Y-nya dependen, maka di sini pun yang dipakai adalah nilai TY. Nah, terkait dengan derajat keeratan hubungan, jadi nilai koefisien asosiasi gamma asosiasi baik itu Kendall-Tau, Tau B gitu ya, Tau C, gamma ataupun Sommers itu nilainya berkisar antara min 1 sampai 1 gitu ya. Jadi ketika nilai koefisien korelasinya negatif, artinya hubungan kedua variabel tersebut adalah berbanding terbalik. Sementara kalau nilai koefisiennya positif, maka hubungan antar kedua variabelnya itu berbanding lurus. Nah, terkait dengan derajat keeratan hubungannya, ini menurut Sugiono, kalau nilainya berkisar antara 0 sampai 0,19 itu sangat rendah, 0,2 sampai 0,39 itu rendah, 0,4 sampai 0,59 itu sedang, 0,6 sampai 0,79 itu kuat, 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, bisa juga berdasarkan kriteria Guilford, itu kalau dari 0 sampai 0,2 itu sangat kecil atau sangat lemah, 0,2 sampai 0,4 itu kecil atau lemah, kemudian 0,4 sampai 0,7 itu moderat atau cukup, lalu 0,7 sampai 0,9 itu erat atau kuat, kemudian dari 0,9 sampai 1 itu sangat erat atau sangat kuat. Nah, tentu selain kedua kriteria ini masih banyak kriteria yang dikeluarkan oleh penemu yang lainnya gitu ya. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ukuran derajat keeratan hubungan dengan menggunakan beberapa metode yang sudah dijelaskan tadi, nah kemudian kita akan uji apakah hubungan kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Nah, yang pertama kita tentukan hipotesisnya, H0-nya R sama dengan 0, artinya tidak ada korelasi yang signifikan atau tidak ada asosiasi yang signifikan antara X dan Y. Nah, sementara H1-nya bisa dua arah, bisa satu arah ke kiri, bisa satu arah ke kanan, tergantung arah hubungannya gitu ya. Kalau hubungannya berbanding lurus, artinya kita mengharapkan koefisien korelasinya positif, maka kita gunakan satu arah ke kanan. Kalau hubungan antar kedua variabel tersebut secara teori berbanding terbalik, karena artinya koefisien korelasi yang kita harapkan adalah berbanding terbalik gitu ya, atau bernilai negatif, maka kita gunakan satu arah ke kanan, ke kiri. Nah, tapi kalau hubungan tidak ada pola khusus di antara hubungan dari kedua variabel tersebut, maka kita gunakan dua arah. Nah, nilai R sendiri itu nanti tergantung dari
koefisien asosiasi yang kita pakai, apakah menggunakan metode tau B ini tau C ya, gamma atau Somers ya. Kemudian yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Nah, di sini kita menggunakan tabel Z. Lalu statistik ujinya di sini Z sama dengan R. R itu nanti tergantung dari nilai koefisien korelasi yang kita dapatkan dikali akar dari NS ditambah NR dibagi N dikali 1 min R kuadrat. Jadi R adalah nilai koefisien korelasi yang diperoleh. Kemudian untuk kriteria ujinya kita gunakan satu kriteria uji. Jika mutlak Z hitung lebih besar daripada Z tabel, maka H0 ditolak. Jika mutlak Z hitung lebih kecil daripada Z tabel, maka H0 diterima. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita ambil kesimpulan. Nah, kita coba ilustrasikan bagaimana cara menentukan nilai NS, NR, TY, TX, N dan R gitu ya. Nah, kalau N kan sebetulnya itu jumlah seluruh pengamatan. Nah, sedangkan R adalah jumlah baris dan kolom. Nah, pertama kita hitung nilai NS. Nah, NS itu adalah jumlah pasangan selaras gitu ya. Nah, jumlah pasangan selaras. Nah, pertama kita perhatikan sel X1 Y1, sel pertama itu kan ada nilai A. Nah, A itu kita turunkan ke bawah. Kemudian kita lihat yang selarasnya itu turun dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, itu kan ada E, F, H, dan I gitu ya. Nah, ini misalkan contoh yang kita ilustrasikan adalah tabel tabulasi 3x3, Y-nya 3 kategori, X-nya 3 kategori. Nah, ini A kita turunkan ke bawah. Kemudian nilai yang selaras dengan A itu E, F, H, dan I. Nah, maka A dikali E, kemudian ditambah F, ditambah H, ditambah I. Nah, ini selaras dengan A. Nah, kemudian ini kan setelah itu nggak ada lagi. Nah, setelah A kita pindah ke sel sebelah kanannya, itu adalah B. Nah, yang selaras dengan B itu adalah F dan I. Nah, maka B dikali F ditambah I. Nah, kemudian setelah B itu adalah C. Nah, tapi kan tidak ada selaras di sebelah kanannya yang C. Nah, karena tidak ada selaras yang dengan C, maka kita pindah ke D. Nah di sini ada D. D kita turunkan ke bawah dikali yang selaras dengan D berarti yang H dan I. Berarti D dikali H ditambah I. Kemudian ditambah. Nah, setelah D adalah E. Nah, E kita turunkan ke bawah. Nah, yang selaras dengan E adalah nilai I. Nah, berarti E dikali I. Nah, setelah E itu kan F. F tidak ada yang selaras. Lalu G tidak ada yang selaras. H tidak ada yang selaras. I juga tidak ada yang selaras. Nah, berarti NS kita hitung seperti ini. Nah, nanti akan beda lagi kalau misalkan kategorinya ada 4, ada 5. Nah, maka akan lebih banyak perhitungannya gitu ya. Kemudian setelah NS kita akan coba hitung nilai NR. NR adalah jumlah pasangan tidak selaras. Nah, kalau tadi kita mulai dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, kalau sekarang kita mulai dari kanan atas ke kiri bawah. Itu yang dimaksud dengan tidak selaras. Nah, di pojok kanan atas pertama itu ada C. Nah, maka C kita turunkan ke bawah dikali ya. Nah, yang tidak selaras dengan C itu adalah D, E, G, dan H. Maka C dikali D ditambah E ditambah G ditambah H ya. Kemudian ditambah. Nah, setelah C itu kan ada B. Nah, yang tidak selaras dengan B itu adalah D dan G. Nah, maka B dikali D ditambah G. Nah, setelah itu ditambah. Nah, setelah B kan A tidak ada yang selaras. Nah, kemudian kita turun ke F. Nah, F yang tidak selaras dengan F itu adalah G dan H. Nah, maka F dikali G ditambah H. Nah, setelah itu selesai ditambah. Setelah F ada E. Nah, yang tidak selaras dengan E itu adalah G. Nah, berarti E dikali G. Nah, setelah ini kan nggak ada lagi. D yang selaras dengan D tidak ada, yang selaras dengan I tidak ada, yang tidak selaras dengan H nggak ada, yang tidak selaras dengan G juga tidak ada. Nah, maka kita sudah bisa menghitung nilai NS dan nilai NR.
Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai TY. TY itu adalah pasangan-pasangan dengan nilai X yang berbeda tetapi Y-nya sama. Nah, kita lihat TY. Nah, berarti kita perhatikan variabel Y karena nilai Y-nya sama tetapi X-nya yang berbeda. Nah, pertama kita lihat yang Y1. Nah, ini arahnya ke kanan ya. Jadi biar kelihatan arahnya. Nah, ini arahnya ke kanan. Nah, maka pertama X1 Y1 X1 itu kan ada A. Nah, kita turunkan ke bawah. Nah, A, setelah A itu kan ada B dan C. Berarti A dikali B ditambah C. Nah, udah selesai, ditambah lagi. Nah, kemudian A ini kita geserkan ke sebelah kanannya, B. Nah, B berarti kita turun ke bawah. Nah, setelah B itu kan ada C. Berarti B dikali C. Nah, setelah B itu kan C, tetapi setelah C tidak ada lagi. Nah, berarti T-nya untuk Y1 sudah selesai sampai di sini gitu ya. Nah, kemudian kita pindah ke Y2. Y2 pertama ada D. Nah, kemudian pasangan X-nya itu adalah E dan F. Berarti D dikali E ditambah F. Kemudian ditambah, setelah D adalah E. Nah, kemudian di depannya ada F, berarti E dikali F. Nah, kemudian di sini kan setelah F nggak ada lagi ya. Nah, berarti kita turun ke Y3. Y3 berarti di sini ada G, di depannya ada H dan I, berarti G dikali H ditambah I. Nah, setelah G ada H berarti H dikali I. Nah, itu adalah nilai TY gitu ya. Jadi pasangan-pasangan dengan nilai X yang berbeda tetapi Y-nya sama. Nah, kemudian selanjutnya adalah nilai TX. Nah, berarti yang kita perhatikan adalah variabel X. Jadi X-nya sama tapi Y-nya berbeda. Nah, pertama kita perhatikan X1. Nah, ini panahnya ke bawah. Nah, di bawah X1 itu ada A. Nah, di bawah A itu ada D dan G. Berarti A dikali D ditambah G. Lalu di bawah A ada D. Nah, berarti D di bawahnya lagi ada G. Berarti D dikali G. Nah, di bawah G itu kan nggak ada lagi. Nah, berarti untuk X1 sudah selesai. Kemudian kita pindah ke X2. Nah, di bawah X2 ada B. Di bawah B ada E dan H. Berarti B dikali E ditambah H. Kemudian ditambah, di bawah B ada E. Nah, di bawahnya lagi ada H. Berarti E dikali H. Lalu setelah E itu kan H, tapi di bawah H nggak ada lagi, maka perhitungan X2 sudah selesai. Kemudian X3. Nah, X3, di bawah X3 ada C, di bawah C ada F dan I. Berarti C dikali F ditambah I. Lalu di bawah C ada F, maka F dikali di bawahnya ada I. Berarti F dikali I. Nah, setelah I kan nggak ada lagi. Nah, maka perhitungan untuk nilai TX juga sudah selesai. Nah, untuk N itu kan jumlah keseluruhan pengamatan. Nah, sedangkan R adalah banyaknya baris kolom yang terkecil. Nah, di sini kan sama-sama 3 ya. Maka kita tentukan nilai R-nya adalah 3. Nah, untuk melihat apakah asosiasi itu bersifat negatif atau positif, maka dapat dilihat dengan membandingkan antara nilai NS dan NR. Nah, jika nilai NS sama dengan NR, maka tidak terdapat asosiasi antar dua variabel. Nah, kalau nilai NS lebih besar daripada NR, maka asosiasi bernilai positif gitu ya, atau bersifat positif. Artinya hubungan antar kedua variabel berbanding lurus. Berbanding lurus itu ketika X-nya besar maka Y-nya besar, ketika X-nya kecil maka Y-nya kecil. Nah, jika nilai NS lebih kecil daripada NR, maka asosiasi bersifat negatif. Artinya hubungan antar kedua variabel berbanding terbalik. Berbanding terbalik itu ketika X-nya kecil, Y-nya besar. Ketika X-nya besar, Y-nya malah kecil. Artinya hubungan kedua variabel tersebut berbanding terbalik. Nah, selanjutnya kita akan lihat contoh kasus. Suatu penelitian dilakukan untuk menguji hubungan antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, pendidikan diukur dengan 4 kategori, yaitu SD, SMP, dan SMA dan perguruan tinggi. Sedangkan motivasi kerja diukur dengan 3 kategori, yaitu rendah, sedang, dan tinggi.
Nah, untuk itu dilakukan survei terhadap 150 orang, lalu dicatat tingkat pendidikan dan motivasinya. Nah, berikut adalah datanya. Jadi totalnya ada 150 orang. Dari 150 orang ini yang pendidikannya SD ada 28 orang, yang pendidikannya SMP ada 44 orang, yang SMA ada 32 orang, yang perguruan tinggi ada 46 orang. Dari 28 orang lulusan SD yang motivasinya rendah ada 8, motivasinya sedang ada 9, motivasinya tinggi ada 11. Lalu yang pendidikannya SMP motivasi rendahnya ada 14, motivasi sedangnya ada 17, motivasi tingginya ada 13, demikian seterusnya sampai pendidikan SMA dan perguruan tinggi. Nah, untuk menentukan metode apa yang kita gunakan, kita identifikasi dulu apakah datanya ini nominal atau ordinal. Nah, di sini kan pendidikan itu kan ordinal ya, karena dia bertingkat dari mulai SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Nah, begitu juga untuk motivasi kerja. Nah, untuk motivasi kerja di sini kan ada tingkat rendah, sedang dan tinggi. Nah, dari data yang kita punya, kita ingin mengukur berapa kuatkah hubungan yang terjadi antara tingkat pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, kita akan coba mengukur derajat keeratan hubungan dari kedua variabel pendidikan dan motivasi kerja. Nah, sebelum mengukur derajat keeratan hubungannya, nah terlebih dahulu kita hitung komponen-komponen yang kita butuhkan untuk mengukur derajat keeratan hubungan tadi. Nah, tadi kan yang nilai yang kita butuhkan adalah nilai NS gitu ya, NR, lalu TX, TY, kemudian N besar dan R gitu ya. Nah, kita akan coba hitung nilai NS, NR dan NS, NR, TX dan TY-nya. Nah, pertama kita hitung nilai NS. NS itu kan nilai yang selaras ya. Nah, ini untuk menghitung nilai yang selaras itu kan pertama kita lihat yang kiri atas. Nah, itu kan ada 8. Nah, kemudian yang selaras dengan angka 8 itu 17, 7, 12, 13, 21, 15. Nah, berarti 8 di sini dikali 17 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 15. Kemudian ditambah nah di sini sudah selesai. Setelah 8 ada 14, lalu yang selaras dengan 14 itu ada 7 ditambah 12 ditambah 21 ditambah 15. Kemudian setelah 14 itu ada 4. Nah, yang selaras dengan 4 itu adalah 12 dan 15. Nah, maka di sini 4 dikali 12 ditambah 15. Nah, kemudian ditambah 19. Nah, 19 kan nggak ada yang selaras dengan 19. Nah, maka kita turun ke 9. Nah, 9 yang selaras dengan 9 itu ada 13, 21 dan 19 dan 15. Maka 9 dikali 13 ditambah 21 ditambah 15. Kemudian sudah selesai, lalu ditambah setelah 9 ada 17. Nah, yang selaras dengan 17 itu adalah berarti 21 ditambah 15. Ditambah lagi, nah setelah 17 ada 7, yang selaras dengan 7 ada 15. Nah, berarti 7 dikali 15. Nah, setelah ini kan 12 nggak ada yang selaras lagi, 11 juga nggak ada lagi yang di bawahnya, maka komponen yang kita perlukan untuk menghitung NS sudah selesai. Nah, kemudian kita hitung. Nah, di sini berarti 8 dikali, nah ini 17 ditambah 7 ditambah 12 ditambah 13 ditambah 21 ditambah 15 itu hasilnya 85. Lalu ditambah, nah di sini 14 dikali 7 ditambah 12 ditambah 21 ditambah 15 itu adalah 55. Lalu ditambah 4 dikali 12 ditambah 15 adalah 27 ditambah 9 dikali 9 ditambah 21 ditambah 15 adalah 49. Lalu ditambah 17 dikali 21 ditambah 15 adalah 36. Lalu di sini ditambah 7 dikali 15. Nah, tinggal kita kalikan. 7 kali 85 adalah 680 ditambah 14 dikali 55 adalah 770.
lalu ditambah 4 dikali 27 adalah 108, ditambah 9 dikali 49 adalah 441, lalu 17 dikali 36 adalah 612, ditambah 7 dikali 15 adalah 105. Nah, kemudian 680 ditambah 770 ditambah 108 ditambah 441 ditambah 612 ditambah 105, hasilnya adalah 2716. Nah, kita sudah dapatkan nilai NS-nya adalah 2716. Selanjutnya kita hitung nilai NR. Nah, NR itu kan nilai yang tidak selaras ya. Kalau NS kita mulai dari kiri atas. Nah, kalau NR kita mulai dari kanan atas. Nah, kanan atas pertama itu kan nilainya 19. Nah, yang tidak selaras dengan 19 itu ini ya. Berarti 19 dikali 9, lalu ditambah 17, lalu ditambah 7, lalu ditambah 11, lalu ditambah 13, 7 ya, 11 ya, lalu ditambah 13, lalu ditambah 21. Kemudian ditambah. Nah, setelah 19 geser ke kiri itu ada angka 4. Nah, yang tidak selaras dengan 4 itu kan ini ya, 9, 17, 11 dan 13. Nah, maka 4 dikali 9 ditambah 17 ditambah 11 ditambah 13. Nah, kemudian sudah selesai, lalu bergeser ke sebelah kirinya lagi ada 14. Nah, 14 turun ke bawah. Nah, kemudian yang tidak selaras dengan 14 itu ada 9 dan 11. Maka 14 dikali 9 ditambah 11. Nah, kemudian yang 8 kan tidak ada yang selaras lagi. Nah, kemudian kita turun ke 12. Nah, yang tidak selaras dengan 12 itu ada ini ya, 11, 13 dan 21. Berarti 12 dikali 11 ditambah 13 ditambah 21. Kemudian ditambah, setelah 12 bergeser ke kiri lagi 7. Nah, yang tidak selaras dengan 7 itu ada 11 ditambah 13. Lalu bergeser ke kiri lagi itu ada angka 17. Nah, 17 yang tidak selaras dengan 17 itu adalah angka 11. Berarti 17 dikali 11. Nah, ini setelah 17 kan tidak ada lagi yang tidak selaras ya. 9 nggak ada, 15 nggak ada, 21 nggak ada, 13 nggak ada. Nah, kita lanjutkan perhitungan dari NR. Nah, berarti di sini 19 dikali 9 ditambah 17 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 13 ditambah 21 itu hasilnya adalah 78. Lalu ditambah 4 dikali 9 ditambah 17 ditambah 11 ditambah 13 itu adalah 50. Ditambah 14 dikali 9 dikali 11 adalah 20. Lalu ditambah 12 dikali 11 dikali 13 ditambah 13 tambah 21 adalah 45. Lalu 7 dikali 11 ditambah 13 adalah 24, ditambah 17 dikali 11. Kemudian 19 dikali 78 adalah 1482, ditambah 4 dikali 50 adalah 200, ditambah 14 dikali 20 adalah 280. Lalu ditambah 12 dikali 45 itu adalah 540. Kemudian ditambah 7 dikali 24 adalah 168. Lalu ditambah 7 dikali 11 adalah 187. Kemudian 1480 ditambah 200 tambah 280 ditambah 540 ditambah 168 ditambah 187 itu hasilnya adalah 2857. Nah, ini kita sudah dapatkan nilai NS dan NR-nya. Nah, selanjutnya kita hitung nilai TX dan TY ya. Nah, pertama kita hitung dulu nilai TY. Nah, untuk menghitung nilai TY kan kita perhatikan yang variabel Y. Nah, misalkan kita tentukan variabel Y-nya adalah motivasi kerja, pendidikannya adalah X ya. Nah, kategori motivasi kerja pertama itu adalah rendah. Nah, rendah yang pertama itu kan ada 8. Nah, kemudian di depan 8 itu ada 14 dan 4 dan 19. Nah, berarti 8 dikali 14 ditambah 4 ditambah 19. Dan ditambah di depan 8 ada 14. Nah, di depan 14 ada 4 dan 19 gitu ya. Berarti 14 dikali 4 ditambah 19. Kemudian ditambah setelah 14 ada 4, di depannya ada 19, berarti 4 dikali 19. Nah, untuk kategori rendah sudah selesai. Nah, kemudian kita pindah ke kategori yang motivasi kedua, itu sedang. Sedang pertama itu 9. Nah, 9 kemudian dikali 17 ditambah 7 ditambah 12. Kemudian ditambah setelah 9 ada 17, di depan 17 7 dan 12. Berarti 17 dikali 7 ditambah 12, lalu ditambah
Nah, setelah 17 ada 7, berarti 7 dikali 12. Nah, kemudian untuk yang kategori sedang selesai, nah kemudian kita pindah ke kategori ketiga. Untuk kategori ketiga itu tinggi. Nah, pertama ada 11, berarti di depan 11 ada 13 ditambah 21 ditambah 15. Kemudian setelah 11 ada 13. Nah, berarti di sini 13 dikali 21 ditambah 15. Kemudian ditambah setelah 13 21, berarti 21 dikali 15. Nah, di sini untuk komponen yang kita butuhkan untuk menghitung TY sudah selesai, tinggal kita lanjutkan perhitungannya. Nah, di sini 8 dikali 14 ditambah 4 ditambah 19 adalah 37. Kemudian ditambah 14, 4 dikali 9 ditambah 19 adalah 23, ditambah 4 dikali 19 dan ditambah 9, 17 ditambah 7 ditambah 12 adalah 36, ditambah 17 dikali 7 ditambah 12 adalah 19, ditambah 7 dikali 12. Kemudian di sini ditambah 11 dikali 11 ditambah 21 ditambah 15 itu adalah 49, ditambah 13 dikali 21 ditambah 15 36, ditambah 21 dikali 15. Kemudian 8 dikali 37 adalah 296, ditambah 14 dikali 23 adalah 322, ditambah 4 dikali 19 adalah 76, ditambah 9 dikali 36 adalah 324, lalu 17 dikali 19 adalah 323, kemudian 7 dikali 12 adalah 84, ditambah 11 dikali 49 adalah 539, lalu 13 dikali 36 adalah 468, kemudian 21 dikali 15 adalah 315. Kemudian kita tinggal jumlahkan. Nah, maka kita peroleh nilai TY adalah 2747. Nah, selanjutnya kita hitung nilai TX. Nah, TX berarti kita perhatikan yang variabel X. Variabel X di sini berarti yang pendidikan. Nah, pendidikan pertama ada SD, di bawah SD itu ada angka 8. Nah, berarti 8 di depannya ada 9 dan 11. Berarti 8 dikali 9 ditambah 11. Kemudian di bawah 8 ada 9, berarti 9 dikali 11. Nah, setelah 9 kan 11, setelah 11 nggak ada lagi. Nah, kita pindah ke kategori yang kedua, itu ada SMP. Nah, di bawah SMP ada 14, berarti 14 dikali 17 ditambah 13. Kemudian ditambah di bawah 14 ada 17, berarti 17 dikali 13. Nah, setelah 13 nggak ada lagi. Kita pindah ke kategori SMA. Nah, SMA ada 4, di bawahnya ada 4, lalu 4 di bawahnya ada 7 dan 21, berarti 4 dikali 7 ditambah 21, ditambah di bawah 4 ada 7, berarti 7 dikali 21 ditambah. Nah, setelah 21 kan nggak ada lagi ya. Nah, maka kita pindah ke perguruan tinggi. Nah, di bawah PT ada 19, berarti 19 dikali 12 ditambah 15, ditambah setelah di bawah 19 ada 12, berarti 12 dikali 15. Nah, setelah itu nggak ada lagi. Nah, kita tinggal lanjutkan perhitungannya. Nah, kemudian di sini 8 dikali 9 ditambah 11 adalah 20, ditambah 9 dikali 11, kemudian 14 dikali 17 ditambah 13 adalah 30, ditambah 17 dikali 13, ditambah 4 dikali 7 ditambah 21 adalah 28, ditambah 7 dikali 21, ditambah 19 dikali 12 ditambah 15 27, lalu ditambah 12 dikali 15. Nah, 8 dikali 20 adalah 160, 9 dikali 11 adalah 99, 14 dikali 30 420, ditambah 17 dikali 13 221, ditambah 4 dikali 28 adalah 112, ditambah 7 dikali 21 adalah 147, ditambah 19 dikali 27 adalah 513, ditambah 12 dikali 15 adalah 180. Maka kita peroleh nilai TX-nya adalah 1852 gitu ya. Nah, itu komponen yang kita butuhkan. Nah, untuk N sendiri jumlah sampel kan tadi ada 150 ya. Dan di sini untuk R-nya di sini kan kategori variabel Y-nya 3, kategori variabel X-nya 4 ya. Maka di sini R-nya bisa dikatakan 3 ya, karena yang terkecil antara 3 dan 4 adalah 3. Nah, itu sudah kita hitung nilai NS, NR, lalu TY dan TX, lalu N dan R. Nah, selanjutnya kita akan menghitung koefisien
asosiasi dari data ordinal, baik itu bisa menggunakan metode Kendall Taub C, Kendall Taub B, kemudian gamma atau korelasi Somers gitu ya, tergantung dari asumsi-asumsinya. Kita akan coba hitung. Nah, kita akan coba hitung asosiasi koefisien dari asosiasi gamma. Nah, rumus dari asosiasi gamma sama dengan NS dikurangi NR dibagi NS ditambah NR. Nah, dari perhitungan sebelumnya kita sudah dapatkan nilai NS-nya adalah 2716, NR-nya adalah 2857. Nah, NS 2716 dikurangi NR 2857 dibagi NS-nya 2716 ditambah NR-nya 2857. Nah, 2716 dikurangi 2857 maka nilainya adalah min 141 dibagi 2716 ditambah 2857 hasilnya adalah 5573. Nah, maka kita peroleh nilai koefisien gamanya adalah min 0,025. Nah, di sini kan nilai koefisiennya negatif ya, karena nilai NS lebih kecil daripada NR, maka akan diperoleh selisih yang negatif. Nah, kalau selisihnya negatif, maka akan diperoleh koefisien yang negatif. Nah, koefisien negatif berarti hubungan antar kedua variabel ini adalah berbanding terbalik ya. Nah, jadi maknanya mungkin semakin tinggi tingkat pendidikan, motivasi kerjanya semakin rendah. Semakin rendah tingkat pendidikan, motivasi kerjanya malah semakin tinggi. Nah, itu makna dari koefisien korelasi yang bernilai negatif gitu ya. Nah, kalau kita lihat derajat keratan hubungannya ini masuk kategori sangat rendah gitu ya. Nah, kesimpulannya hubungan antara pendidikan dan motivasi kerja itu sangat rendah dan hubungannya berbanding terbalik. Nah, kemudian kita akan lihat apakah hubungan antar kedua variabel tersebut signifikan atau tidak. Nah, kita uji signifikansinya. Nah, hipotesis H0-nya gamma sama dengan 0, artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, H1-nya di sini saya gunakan dua arah karena kita asumsinya tidak ada pola ya. Tidak ada pola yang menunjukkan bagaimana hubungan antara pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, bisa saja berbanding lurus, bisa saja berbanding terbalik. Nah, maka di sini saya tentukan hipotesisnya dua arah. Bisa saja hipotesisnya satu arah ke kanan atau satu arah ke kiri, tergantung dari asumsi teorinya. Ini untuk contoh ini saya gunakan dua arah. Nah, artinya karena nilai koefisien korelasinya tidak sama dengan 0, artinya nilainya bisa negatif, bisa positif. Nah, artinya ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, yang kedua, tentukan taraf signifikansi alfa. Misalkan kita tentukan nilai alfanya adalah 5% ya. Berarti tingkat kepercayaannya 95% dengan error 5%. Nah, alfa ini kita desimalkan menjadi 0,05. Nah, kemudian untuk mencari tabel Z, kita hitung nilai P-nya. P itu rumusnya adalah 1 min alfa. Nah, karena di sini hipotesisnya dua arah, maka alfanya harus dibagi 2. Kalau hipotesisnya satu arah, alfanya tidak perlu dibagi 2 gitu ya. Jadi 1 min alfa per 2 berarti 1 dikurangi 0,05 dibagi 2 sama dengan 1 dikurangi 0,025 adalah 0,975. Nah, kita dapatkan 0,975 Z-nya. Nah, Z ini nanti lihat di tabel Z. Nah, seperti apa tampilan tabel Z? Nah, ini kita lihat tabel Z-nya. Ini sebelumnya sudah kita hitung tadi ya. Jadi P-nya 0,975. Nah, 0,975 itu nanti kita lihat di tabel Z. Nah, ini adalah tampilan tabel Z. Nah, 0,975 ini kita lihat tabel Z pada bagian tengah. Nah, kita cari nilai 0,975 pada bagian tengah yang ini. Jadi dari sini sampai sini kita cari yang nilainya 0,975. Nah, jadi paling kiri atas itu 0,5, paling kanan bawah itu 0,9857 gitu ya. Nah, kita cari 0,975. Nah, ternyata 0,975 itu yang ini, 0,975. Nah, setelah kita dapatkan nilai 0,975-nya, kita lihat sisi kirinya. Nah, sisi kirinya ini kita lihat adalah 1,96. Nah, kita lihat lagi sisi atasnya 0,06. Nah, setelah kita dapatkan sisi kiri dan sisi atas, nah maka kita bisa dapatkan nilai Z tabelnya. Jadi Z tabelnya sama dengan, nah di sini alfa per 2 karena dua arah. Jadi 1,9 kita dapat dari sini ditambah 0,06. Nah, kita dapat dari sini. Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi 1,9 ditambah 0,06 adalah 1,96.
Nah, jadi Z tabelnya adalah 1,96. Nah, kita peroleh nilai Z tabelnya adalah 1,96. Nah, kemudian kita lihat statistik ujinya. Rumusnya itu adalah gamma dikali NS ditambah NR dikali N dibagi N dikali 1 min gamma kuadrat. Gammanya tadi min 0,025 dikali akar dari NS-nya 2716 ditambah 2857 dibagi N-nya 150, jumlah sampelnya 150, dikali 1 dikurangi min 0,05 kuadrat sama dengan min 0,025 dikali akar dari 2716 ditambah 2857 adalah 5573 dibagi 150 dikali 1 min 0,025 dikuadratkan adalah 0,994. Maka di sini min 0,25 dikali akar dari 5573 dibagi 150 dikali 0,0094 adalah 149,91 sama dengan min 0,025 dikali akar dari 5573 dibagi 149,91 adalah 37,176 sama dengan min 0,025 akar dari 37,176 adalah 6,097. Maka kita dapatkan nilai Z hitungnya adalah min 0,173. Nah, kemudian untuk kriteria ujinya, jika mutlak Z hitung lebih besar daripada Z tabel maka H0 ditolak. Jika mutlak Z hitung lebih kecil daripada Z tabel maka H0 diterima. Nah, karena di sini ada tanda mutlaknya, berarti mau pakai hipotesis satu arah ataupun dua arah, kriteria ujinya tetap sama, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat kesimpulannya. Nah, Z hitungnya tadi kan min 0,173. Nah, kita mutlakkan menjadi positif ya. Kemudian kita bandingkan dengan Z tabelnya, berarti positif 173 dengan 1,96. Nah, itu kan lebih kecil ya. Nah, berdasarkan kriteria uji, kalau lebih kecil berarti kesimpulannya adalah H0 diterima. Nah, kalau H0 diterima berarti kesimpulannya H0. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan dengan motivasi kerja. Selanjutnya adalah kita akan melakukan simulasi. Setelah sebelumnya kita menghitung nilai koefisien asosiasi baik uji gamma, Kendall tau B, Kendall tau C ataupun uji isomer secara manual menggunakan perhitungan manual. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mensimulasikan data ordinal tadi dengan menggunakan SPSS. Nah, kita coba buka SPSS-nya. Ini adalah tampilan awal di dalam halaman SPSS. Jadi di dalam halaman SPSS kita punya dua kolom kerja. Ada data view, ada variable view. Nah, data view itu untuk menginput data. Nah, kalau variable view untuk menuliskan nama variabelnya. Nah, langkah pertama kita masuk dulu ke halaman kerja variable view. Nah, di halaman kerja variable view ini kita harus membuat nama variabelnya. Nah, berdasarkan tabel soal tadi kita kan punya dua variabel ya, variabel pendidikan dan variabel motivasi kerja. Nah, berarti kita buat dua variabel nih di sini. Variabel di kolom name kita tuliskan pendidikan dan di baris yang keduanya kita tuliskan motivasi. Nah, di kolom name ini tidak boleh ada spasi ya. Kalaupun mau disambung berarti harus pakai underscore. Nah, kita tuliskan dua variabel. Di sini ada variabel pendidikan, ada variabel motivasi. Nah, di sini kan untuk pendidikan kita punya tiga kategori. Kategori pertama SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Lalu untuk motivasi kerja juga ada tiga kategori, rendah, sedang dan tinggi. Nah, kategori ini kita coba buat labelnya itu di kolom value. Nah, misalkan kita klik yang variabel pendidikan, kita klik yang di kolom value. Nah, kita klik yang titik 3, klik di sini. Nah, di sini kita akan membuat value label untuk nilai pendidikan. Jadi nanti 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 itu SMA, 4 itu perguruan tinggi. Nah, kita klik. Nah, untuk yang kedua juga sama. Kita buat untuk yang motivasi kerja. Nah, kita klik di sini. Nah, di sini value-nya kita tulis angka 1, lalu labelnya SD, kemudian kita add value 2, SMP, labelnya SMP, value 3, labelnya SMA, value 4, labelnya perguruan tinggi. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, kemudian kita klik OK.
Nah, kemudian kita lihat yang motivasi, kita klik yang titik 3. Tadi kan 1 untuk labelnya rendah, 2 labelnya sedang, 3 labelnya tinggi gitu ya. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah kategorisasi selesai, kita masuk ke data view. Nah, data view itu untuk menghimpun nama variabel. Nah, di sini di baris paling atas itu ada pendidikan dan motivasi sesuai dengan yang kita masukkan di kolom variabel view. Nah, di kolom variabel view kan tadi kita masukkan hanya 2 variabel saja ya, pendidikan dan motivasi. Nah, sekarang bagaimana cara menginputnya? Nah, ini adalah tabulasinya, karena di sini bentuknya tabulasi bukan raw data ya, jadi kita harus input satu persatu. Nah, di sini kalau kita lihat, pertama kita perhatikan variabel pendidikan. Nah, variabel pendidikan yang SD-nya kan ada 28 ya. Nah, maka kita isikan angka 1, jadi kita tidak perlu menuliskan SD hurufnya gitu ya. Jadi kita tuliskan angkanya saja, karena kan tadi kita sudah membuat value label ya, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. Nah, berarti di variabel pendidikan baris pertama sampai baris ke-28 kita tuliskan dengan angka 1 di sini. Lalu untuk SMP ada 44. Nah, maka isi baris ke setelah 28 kan 29. Nah, ditambahkan 44 berarti kan 72. Jadi dari baris 29 sampai 72 kita isikan dengan angka 2. Kemudian yang SMA itu kan ada 32. Nah, setelah 72 itu kan berarti barisnya 73. Ada 32 orang. Maka isikan dari baris 73 sampai 104 dengan angka 3. Lalu yang perguruan tinggi ada 46. Nah, maka setelah 104 kan 105. Ditambahkan 46 orang berarti sampai 150. Jadi dari 105 sampai 150 itu kita isikan dengan angka 4. Nah, jadi baris 1 sampai 28 ini kita tuliskan dengan angka 1111 sampai baris ke-28. Lalu dari baris 29 sampai 72 itu kita isikan dengan angka 2222 gitu ya. Dari 73 sampai 104 kita isikan dengan angka 3333. Dari 105 sampai 150 kita isikan dengan angka 444 sampai baris ke 150. Nah, kemudian ini kan baru yang kita isi baru yang pendidikan. Nah, selanjutnya kita isikan yang motivasi kerja. Nah, kalau kita lihat dari 28 orang yang berpendidikan SD, yang rendahnya ada 8, sedangnya ada 9, tingginya ada 11. Nah, berarti 1 sampai 8 itu kita isikan dengan angka 1 di motivasi kerja gitu ya. Nah, ini. Jadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita isikan dengan 8. 1 2 3 4 sampai 8. Lalu untuk yang rendah itu kan ada 9. Nah, berarti dari 9 sampai 17 kita isikan dengan angka 2 karena sedangkan 2. Lalu setelah itu yang motivasinya tinggi ada 11. Berarti dari 3 sampai seterusnya isikan dengan angka 3. Begitu juga untuk yang pendidikan SMP gitu ya. Sedang rendah, sedang tingginya kita isikan juga. Nah, sampai terisi semuanya. Nah, kalau sudah terisi semuanya maka akan tampil seperti ini. Nah, kalau kita ingin melihat labelingnya, nah kita klik yang value label di sini. Jadi satu itu apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Nah, jadi nanti akan berubah seperti ini kalau kita klik ini. Nah, kalau kita klik maka 1 di pendidikan menjadi SD, kalau di motivasi 1 menjadi rendah, 2 menjadi sedang, 3 menjadi tinggi gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita masuk ke proses pengolahan datanya. Nah, untuk asosiasi data ordinal, langkah-langkahnya pertama kita klik analyze. Lalu dari serangkaian data ini kita pilih yang deskriptif statistik. Nah, kemudian dari deskriptif statistik kita pilih yang cross tab. Kita klik yang cross tab. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada pendidikan, ada motivasi. Nah, di sini ada row, ada kolom. Mana yang kita masukkan ke kolom, mana yang kita masukkan ke row gitu ya. Nah, berdasarkan tabulasi tadi supaya sama. Nah, pendidikan akan ada di kolom ya. Motivasi ada di baris. Nah, maka pendidikan kita pindahkan ke kolom gitu ya. Jadi klik pendidikan lalu klik yang tanda panah. Nah, seperti ini. Lalu yang motivasi kita pindahkan ke kolom row. Jadi klik ini. Nah, maka sudah seperti ini. Nah, kalau sudah memindahkan variabel sesuai dengan selnya,
kita klik yang statistik untuk menentukan metode apa yang kita gunakan. Kita klik statistik, maka akan muncul seperti ini. Nah, pengolahan data yang akan kita gunakan adalah asosiasi data ordinal. Jadi di sini ada, kalau correlation itu biasanya untuk skala numerik ya. Kalau nominal, ini nominal, kita ada kontingensi, ada P-Kramer, lambda dan sebagainya. Lalu untuk ordinal itu tadi ada gamma, Somers, Kendall tau B, Kendall tau C. Nah, ini kan yang akan kita olah ya datanya. Nah, karena nilai koefisien ini akan kita olah, maka kita misalkan checklist semuanya saja gitu ya, untuk membandingkan. Nah, kalau sudah, kita klik continue. Nah, kalau sudah tidak ada lagi, kita klik OK. Nah, maka akan muncul output seperti ini gitu ya. Nah, output pertama ini ada motivasi cross pendidikan. Jadi ada tabel tabulasi antara pendidikan dengan motivasi kerja. Tadi kan pendidikan kita pindahkan ke bagian kolom, motivasi kita pindahkan ke kolom, ke bagian row, maka tampilan tabulasinya seperti ini gitu ya. Nah, ini adalah tabulasi silang antara pendidikan dengan motivasi kerja. Nah, kemudian di tampilan kedua, nah di sini ada ordinal bar by ordinal, tapi untuk yang apa namanya, arahnya jelas gitu ya. Artinya asimetrik di sini. Nah, untuk asimetrik itu ada metode Somers. Nah, tadi kalau motivasi kita anggap, nah di sini misalkan pendidikan kita asumsikan variabel X, motivasi kita anggap sebagai variabel Y gitu ya. Nah, misalkan motivasi kita anggap sebagai variabel dependent. Nah, di sini nilai koefisien korelasinya adalah min 0,17. Nah, ini kan sama dengan perhitungan manual kita tadi. Nah, di sini notasinya dy per x sama dengan min 0,017. Artinya nilai koefisien korelasinya itu sangat rendah dan hubungannya berbanding terbalik gitu ya. Nah, di sini uji signifikansinya, kalau di perhitungan manual kita menggunakan nilai Z. Nah, di sini kita menggunakan uji signifikansi. Nah, di sini nilai signya 0,805. Nah, ini kan lebih besar daripada alfa kita. Lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima. H0 diterima kan tadi artinya tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, jika pendidikan kita asumsikan sebagai variabel dependent, nah maka kita peroleh nilai koefisien korelasinya adalah min 0,19. Nah, maka notasinya dxy sama dengan min 0,019. Nah, ini di sini hubungannya juga sangat rendah dan bernilai negatif, artinya berbanding terbalik ya. Nah, kemudian untuk uji signifikansinya di sini nilai signya juga sama, diperoleh 0,805, lebih besar daripada 0,05. Nah, kalau lebih besar berarti H0 diterima. Nah, itu untuk pengukuran yang asimetrik. Nah, untuk pengukuran simetriknya di sini ada metode Kendall tau B. Nah, Kendall tau B di sini nilai koefisiennya adalah min 0,018. Nah, ini sama seperti perhitungan manual kita tadi. Nah, di sini notasinya tau B sama dengan min 0,018. Ini hubungannya sangat rendah dan nilainya negatif, artinya berbanding terbalik. Lalu untuk uji signifikansinya di sini menggunakan nilai sig, kita peroleh nilai signya adalah 0,805, lebih besar daripada alfa 0,05. Nah, kalau lebih besar berarti kesimpulannya H0 diterima. Lalu kita gunakan metode Kendall tau C. Nah, di sini diperoleh nilai koefisiennya adalah min 0,19. Nah, ini sama seperti perhitungan manual kita tadi, di mana diperoleh nilai tau C-nya adalah min 0,019. Nah, artinya hubungan antara kedua variabel tersebut sangat rendah dan hubungannya berbanding terbalik. Lalu untuk uji signifikansinya di sini kita peroleh nilai signya adalah 0,805, lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima. Kemudian yang terakhir adalah korelasi gamma. Nah, kita peroleh nilai koefisiennya adalah min 0,025. Nah, ini juga sama seperti perhitungan manual kita tadi, kita peroleh nilai gammanya adalah min 0,025. Nah, artinya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah sangat rendah dan berbanding terbalik karena nilainya negatif ya. Nah, kemudian untuk uji signifikansinya kita dapatkan nilai signya adalah 0,805, dia lebih besar daripada 0,05, maka kesimpulannya H0 diterima. Nah, demikian pembahasan terkait dengan asosiasi ordinal, baik perhitungan secara manual ataupun menggunakan software SPSS. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf.
Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.